Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabarnya Tribuners kalian dimanapun berada? Semoga tentunya Tribuners semua dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat walafiat dan bahagia tentunya. Senang sekali rasanya saya Gunawan kembali bisa menyapa teman-teman Tribuners dalam program Bincang Komunitas edisi Senin 27 Juni 2022. Dan seperti biasa tentunya Tribun Timur selalu mengundang, selalu memanggil ya tamu-tamu yang selalu luar biasa, dan pada pagi hari ini saya sudah kedatangan tamu yang jauh dari Jakarta sana, hadir di studio Tribun Timur tentunya untuk ngobrol bersama teman-teman Tribuners dimanapun berada. Untuk itu langsung saya ingin memperkenalkan narasumber saya pada pagi hari ini, yaitu ada Kak Oming Putri selaku Koordinator Jejaring Koalisi Seni. Selamat pagi Kak Oming. Selamat pagi, Kak Gimana kabarnya pagi ini? Gun. Baik, super, biasa gitu ya. Luar biasa ya Luar pagi ini biasa, tentunya. iya, Oke. iya. Gimana perjalanan menuju ke redaksi Tribun Timur? Agak macet atau enggak? Ya. Alhamdulillah lancar, Lancar ya. Heeh. Berhubung karena masih pagi Masih banget ya, pagi, betul. belum pada ngopi Nah, orang. betul. Oke. Kak Oming ini merupakan koordinator jejaring koalisi seni ya, betul. Betul. Nah, oke. Mungkin sebelum kita masuk ke tema kita pada pagi hari ini, yaitu pemajuan kebudayaan dan kebebasan berkesenian. Tentunya kita akan ngobrol banyak nih tentang tema kita pada pagi hari ini. Tapi Tribuners mau tahu dulu nih. Oh ya, sebelum itu mungkin Kak Oming bisa sapa Tribuners dulu yang ada di rumah, silakan. Halo, selamat pagi Tribuners. Nurse. Oke. Sapaan penonton Tribun Timur. Oke, selamat pagi Tribuners. Saya Oming Putri. Terima kasih sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol dengan Koalisi Seni di Tribun. Oke. Ya. Nah, Kak, sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada pagi hari ini, tentunya Tribuners penasaran nih, siapa sih Kak Oming Putri ini? Nah, untuk itu mungkin Kak Oming bisa sampaikan sedikit mengenai profil singkatnya Kak Oming seperti apa? Oke. Dan mungkin juga sejak kapan nih bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Koalisi Seni? Oke, terima kasih Kak Gun pertanyaannya. Nama saya Oming Putri, latar belakang saya adalah ilmu komunikasi dari Universitas Brawijaya Malang. Halo teman-teman yang mungkin kuliah di Malang. Betul, betul. Kita satu kampus nih. Saya pernah ikut residensi Cemeti di tahun 2012 dan juga pernah ikut kelas kuratorial dan penulisan seni rupa yang diadakan oleh Ruang Rupa dan DKJ. Dan di tahun 2018 kalau nggak salah atau 2019 saya ikut penelitian dampak seni di masyarakat namanya gitu, dan sudah bergabung dengan Koalisi Seni sejak 2014. 2014 ya, ya, jadi Kak. ini tahun ke-8 saya di Koalisi Seni gitu. Jadi sudah lumayan lama ya bergabung menjadi keluarga besar di Koalisi Seni. Betul sekali. Dan seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Oming, Kak Oming ini merupakan background pendidikannya dari S1 Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya, betul. Merupakan kampus impian saya dulu dan jurusan impian saya dulu, Oh, gitu. tapi tidak tembus. Tapi gak apa-apa, senang bisa ngobrol dengan alumni dari sana, tentunya Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya, Kak Oming. Iya. Oke, Kak Oming, tapi kita tidak akan bahas Universitas Brawijaya pagi ini, kita akan bahas lebih ke koalisi seninya nih. Wah, Yes. sudah bergabung sejak dari tahun 2014 ya, Kak. Nah, kenapa tuh memilih bergabung menjadi bagian dari koalisi seni, Kak? Iya. Jadi dulu itu waktu tahun 2000, jadi saya tuh udah ketemu Koalisi Seni itu sudah dari 2013. Oke. Jadi waktu itu saya ikut dalam forum manajemen seni rupa karena saya adalah alumni residensi Cemeti waktu itu. Oke. Dan di situ salah satu pengurus waktu itu adalah Mbak Linda Humar Abidin. Beliau menceritakan nih soal insentif pajak gitu. Jadi dan dia cerita kalau di Indonesia ini ada namanya organisasi koalisi seni gitu. Menarik sekali karena selama ini kan kalau kita ngomongin organisasi koalisi seni sebagian besar kan komunitasnya bikin karya gitu ya, bikin pertunjukan. Ini asik nih ada yang kerja di advokasi kebijakan gitu. Nah, waktu itu saya mikir, aduh, gumun gitu ya, apa ya bahasa Indonesia gumun tuh di dalam hati ngebatin gitu ya. Pengen nih bantuin koalisi seni gitu. Nah, waktu 2014 mereka buka volunteer, saya daftar. Waktu itu saya masih di Malang tuh, masih kuliah di Malang gitu. Saya daftar, keterima gitu kan. Akhirnya, wah, langsung deh pindah ke Jakarta di tahun 2014 itu awalnya jadi volunteer. Terus karena udah cocok, terus ditawarin, Ming mau terus nggak gitu? Tentu saja gitu kan. Karena menyenangkan kan koalisi seni, akhirnya semenjak itu terus sampai sekarang. Tapi pada saat mendaftar menjadi volunteer, Kak, yang dimana dinyatakan diterima waktu itu, langsung pindah ke Jakarta itu masih dalam posisi kuliah Kak atau udah lulus?
Sudah lulus, akhirnya Sudah lulus, dipaksa ya. untuk lulus supaya bisa pindah. Supaya bisa menjadi keluarga besar dari Iya. koalisi seni tentunya. Iya, betul. Nah, oke, mungkin itu tadi merupakan sedikit apa ya, alasan dari Kak Oming kenapa ingin menjadi bagian dari koalisi seni tentunya karena itu sangat menarik ya, yang dimana Kak Oming berpikir tumben nih ada kayak semacam organisasi yang tentang seni tapi tidak melakukan apa istilahnya, kan kita dominan ya, organisasi-organisasi itu yang dominan kalau berbicara masalah seni pasti adalah kayak semacam pertunjukannya. Tapi ini berbeda banget nih, keren nih karena ada kayak advokasi dan sebagainya ya Kak. Betul. Nah, Kak Oming mungkin bisa jelaskan sedikit mengenai profil koalisi seni itu seperti apa, karena mungkin Tribuners masih banyak yang ingin tahu nih koalisi seni itu seperti apa sih, dan mungkin bahkan setelah nonton kita mau juga nih gabung menjadi bagian dari koalisi seni. Silakan Kak. Oke, jadi koalisi seni itu adalah organisasi non-profit ya. Kami bekerjanya fokusnya di advokasi kebijakan seni. Nah, ini yang menarik waktu saya dengar dan langsung tertarik bergabung tuh karena saya berpikir ketika kita ingin melakukan perubahan dalam ekosistem seni gitu yang sistemik, ini adalah salah satu caranya. Karena dengan kita mengadvokasi kebijakan publik, itu dampaknya bisa sangat sistemik untuk masyarakat luas gitu. Dan dengan mengadvokasi, kita jadi bisa memastikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan di tingkat pemerintah pusat atau pemerintah daerah gitu. Nah, kerjanya ini sudah dari 2012, jadi tahun ini adalah tahun ke-10 koalisi seni. Dan keluarga besar koalisi seni ini memang besar ya, jadi ada 333. Di seluruh Indonesia. Iya, angkanya cantik ya, 333. Angka cantik nih. Betul, 333 anggota, individu, ataupun lembaga gitu. Jadinya bisa perseorangan atau lembaga di 24 provinsi, salah satunya di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Gitu. Jadi ada di studio kita saat ini tuh ada salah satu anggota koalisi namanya Kak Irmawati Puan Mawar, dia adalah salah satu anggota individu. Selain Kak Ime, panggilannya Kak Irmawati, di Makassar juga ada Prolog Studio, Yayasan Batara Goa, kemudian ada Kedai Buku Jenny, Rumata Art Space gitu. Jadi banyak ya. Kemudian ada Tanah Indie gitu kan, ada Kui-Kui. Jadi beragam banget seninya, dan sebenarnya isinya bukan cuma pegiat seni nih Kak Gun. Jadi koalisi seni juga ada arkeolog, jurnalis. Kemudian kalau teman-teman tahu astronom perempuan di Indonesia namanya Bu Permana Permadi, yang beliau saat ini menjabat Direktur Observatorium Bosca di Bandung. Beliau juga adalah salah satu anggota. Bagian dari koalisi seni. Betul. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tertarik atau apa namanya merasa wah dengan koalisi seni saya bisa membantu memberikan apa ya, mengubah gitu ekosistem seni jadi lebih baik, teman-teman gabung aja, nggak harus pegiat seni kok. Iya, ternyata ini yang Tribuners harus ketahui, bahwa ternyata menjadi bagian dari koalisi itu kita tidak harus merupakan background dari kesenian ya. Betul, tidak ya, Kak? betul. Bahkan tadi ada jurnalis juga, siapa tahu setelah ini saya bisa join juga dari Tentu, koalisi seni. tentu salah satu anggota juga ada sekretaris jenderalnya Wikimedia Indonesia. Jadi ada soal pendataan, jadi gabung aja. Banyak ya Kak. Jadi memang seperti yang dijelaskan tadi oleh Kak Oming, yang dimana bahwa terdapat saat ini sudah terhitung 333 anggota ya Kak, yang baik anggota individu maupun juga anggota lembaga seperti itu. Nah, mungkin yang membedakan Kak itu anggota individu dan anggota lembaga itu apa? Apakah mungkin tingkatannya atau gimana? Oke, jadi bedanya anggota individu dan anggota lembaga itu yang pertama adalah besaran iuran tahunan. Jadi anggota itu wajib membayar iuran sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bedanya kalau anggota perseorangan bayarnya 100.000 per bulan, kalau anggota lembaga bayarnya 200.000 per bulan. Kok per bulan sih? Sorry, per tahun nih. Ya, dibenerin sama anggota. Sama manajernya Kak Oming nih. Iya. Sorry, nervous ini Tribuners. Jadi tekankan lagi ya, 100.000 per tahun untuk anggota perseorangan dan 200.000 per tahun untuk anggota lembaga gitu. Dan bedanya di saat rapat umum anggota juga nih bedanya. Jadi biasanya kan karena koalisi seni itu bentuknya perkumpulan, jadi mandat tertingginya itu adalah rapat umum anggota namanya. Itu diselenggarakan setiap tahun, dan di situ anggota koalisi seni bisa mengusulkan agenda advokasi yang dijalankan setahun ke depannya gitu. Nah,
kalau teman-teman jadi anggota perseorangan atau anggota lembaga, teman-teman bisa nih mengusulkan program advokasi yang akan dijalankan oleh Regu Sekretariat Koalisi Seni gitu dalam 1 tahun ke depan. Dan bedanya kalau anggota perseorangan dia punya 1 suara, anggota lembaga punya 2 suara. Jadi kalau anggota lembaga lebih banyak suaranya. Kalau di rapat umum anggota. Plusnya di situ ya, Kak? Plusnya di situ gitu. Jadinya kayak satu contoh nih kemarin di tahun 2020 atau 2021 aku lupa, itu di Koalisi Seni sekarang ada namanya kelompok kerja gender. Jadi kelompok kerja gender. Betul. Jadi isinya adalah anggota-anggota Koalisi Seni, individu dan lembaga yang perhatian sama isu kesetaraan gender di tingkat kebijakan seni gitu. Jadi mereka berkumpul tiap bulan biasanya 2 minggu sekali gitu ya, berkumpul ngomongin nih apa nih yang bisa kita advokasi bersama. Dan ketika rapat umum anggota, agenda yang sudah mereka obrolkan selama beberapa bulan sebelumnya akhirnya diangkat dalam rapat umum anggota dan disepakati gitu oleh anggota lain. Akhirnya dalam setahun ke depan Regu Sekretariat yang isinya preset, kemudian jejaring itu kemudian bahu-membahu untuk menjalankan mandat gitu ya dari anggota bersama-sama dengan Pokja Gender gitu. Luar biasa. Jadi memang itu berikut tadi gambaran dari Kak Oming mengenai seperti apa kinerja dari Koalisi Seni, juga anggota-anggota yang dimana ada anggota individu juga ada anggota lembaga ya Kak, seperti itu. Betul. Nah kalau boleh tahu Kak, tujuan dari lahirnya Koalisi Seni itu apa sih sebenarnya Kak? Oke, jadi Koalisi Seni itu lahir dengan tujuan supaya kebijakan pemerintah itu berpihak sama kepentingan dan kebutuhan dari ekosistem seninya gitu. Ini kita kemudian berkaitan dengan pemajuan kebudayaan dan kebebasan berkesenian tentu saja gitu. Sudah yang tema kita pagi ini. Jadi ketika kita ngomongin misalnya pemajuan kebudayaan, sekarang kita udah punya dasar hukumnya kan, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang memang sudah diadvokasi Koalisi Seni sejak tahun 2014 sampai sekarang sebenarnya. Karena kan kalau kita ngomongin undang-undang, advokasi tidak bisa berhenti di undang-undang, tapi juga peraturan turunannya supaya bisa diimplementasikan oleh pemerintah sampai tingkat kabupaten kota gitu kan. Nah ini yang kemudian terus diadvokasi oleh Koalisi Seni, bagaimana supaya undang-undang yang sudah diadvokasi Koalisi Seni dari lama ini bermanfaat langsung gitu ke teman-teman pegiat seni juga masyarakat luas gitu. Nah itu salah satunya. Kemudian yang kedua yang juga nanti mungkin kita bisa obrolin lebih lanjut lagi ya. Yang kedua adalah Koalisi Seni sejak 2020 mengadvokasi kebebasan berkesenian namanya. Nah ini ada 6 hak gitu ya, kebebasan berkesenian yang kemudian terus kami gaungkan gitu, karena selama ini yang akrab di masyarakat kalau ngomongin kesenian adalah kebebasan berekspresi gitu. Padahal sebenarnya selain kebebasan berekspresi ada hak-hak lain gitu, total 6 hak yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara supaya masyarakat itu bebas berkesenian gitu. Karena memang Tribuners lebih akrab sih Kak dengan yang namanya kebebasan berekspresi dibanding kebebasan berkesenian. Dan teman-teman dari Koalisi Seni mengangkat itu sebagai isu ya Kak, seperti itu. Betul. Oke, jadi mungkin Kak Oming bisa sampaikan lagi mengenai seperti yang tadi sudah digambarkan oleh Kak Oming. Jadi ada berapa sih mungkin sebenarnya isu atau fokus Koalisi Seni itu Kak? Yang sekarang fokus yang tadi aku bilang ya, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu secara spesifik gini. Jadi, sorry aku belagaan. Kita santai aja kan ya. Santai kan. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu kan di dalamnya ada mandat bahwa pemajuan kebudayaan itu harus sampai tingkat pemerintah kabupaten kota. Salah satu caranya adalah dengan pemerintah kabupaten kota ini menyusun namanya pokok pikiran kebudayaan daerah. Ini untuk memastikan partisipasi masyarakat gitu ya dalam penyusunan pembangunan dokumen rencana pembangunan daerah sampai dengan APBD gitu ya. Nah ini yang lagi digaungkan lagi oleh Koalisi Seni karena ternyata dari 500-an kabupaten kota itu baru 300-an yang menyusun PPKD gitu. Dan PPKD ini kan awalnya waktu tahun 2018 itu kan berusaha ditingkatkan gitu ya penyusunannya oleh kabupaten kota, karena waktu itu Indonesia itu ingin menyusun namanya strategi kebudayaan. Jadi bayangannya itu karena kita pengennya bottom up gitu ya,
dari PPKD Kabupaten Kota jadi PPKD Provinsi, kemudian dari PPKD Provinsi jadi Strategi Kebudayaan Nasional gitu. Nah, sekarang Koalisi Seni posisinya supaya anggaran daerah itu sinkron sama rencana PPKD. Jadi kita sekarang lagi benar-benar getol nih untuk meyakinkan pemerintah gitu ya, daerah untuk nih bagi pemerintah yang belum menyusun PPKD yuk disusun PPKD-nya gitu. Bagi yang sudah menyusun PPKD di tahun 2018 yuk diperbaharui gitu. Karena kan di tahun 2018 kita belum pandemi kan? Ya, belum, Kak. Gitu kan. Ya, jadi ketika pandemi mungkin ada perubahan-perubahan gitu. Sebenarnya yang masyarakat butuhkan mungkin bukan ruang pertunjukan, tapi mungkin fasilitas koneksi internet, aku nggak tahu ya. Mungkin ada penyesuaian seperti itu gitu. Nah, di Makassar sendiri kemarin aku cek juga dengan teman-teman anggota di Makassar itu sudah menyusun PPKD tahun 2018, sudah ditetapkan oleh wali kota. Kemudian ternyata ada pembaruan di tahun 2021, tapi sayangnya belum ditetapkan oleh wali kota. Jadi kalau misalnya Dinas Kebudayaan Kota Makassar dan pemerintahan daerah Kota Makassar komit itu ya untuk memajukan kebudayaan, bisa dimulai dari PPKD-nya dulu, gitu, ditetapkan dulu, kemudian dari PPKD nanti jadi rujukan untuk menyusun namanya rencana kerja perangkat daerah yang tahunan itu, gitu. Nanti akhirnya ke APBD gitu. Nah, sekarang itu ada peraturan baru yang hasil turunan dari undang-undang tuh tata cara pemantauan dan evaluasi PPKD. Jadi sekarang sudah ada dasar hukumnya, di mana dari pihak kementerian itu akan melakukan evaluasi apakah PPKD yang sudah dibuat itu sinkron dengan dokumen rencana pembangunan daerah. Dan ini bekerja sama juga dengan Kemendagri. Gitu. Jadi sekarang pemerintahan daerah mesti semangat nih. Betul. Mesti ada juga nih kontribusinya selain seperti itu ya, Kak? Betul. Itu yang urusan pemajuan kebudayaan. Tadi kan nanyanya apa aja gitu di advokasi. Jadi itu yang soal PPKD. Oh ya, satu lagi soal PPKD ini, karena Koalisi Seni ingin akses masyarakat terhadap PPKD itu lebih mudah. Sekarang Koalisi Seni itu jadi Koalisi Seni itu bikin website, Kak Gun, untuk undang-undangnya, namanya pemajuankebudayaan.id. Di dalam sudah cek itu. Sudah cek. Good. Nih Tribuners. Jadi di website ini akhirnya kami update tuh PPKD dari seluruh kabupaten kota, dan akhirnya terdeteksi banyak juga kabupaten kota yang belum bikin. Jadi teman-teman kalau mau cari bisa kita langsung akses di website itu ya, Kak? Bisa akses langsung di situ. Kalau untuk Kota Makassar sendiri sudah diperbarui tapi istilahnya belum ACC ya, karena Kak? belum di ACC wali kota, jadi belum masuk situ. Jadi masih yang 2018 kemarin. Yes, masih 2018. Dan itu semoga segera ya, karena itu juga sangat penting juga untuk mendukung pemajuan kebudayaan dan kebebasan berkesenian tentunya. Betul. Nah, selain pemajuan kebudayaan, itu tadi kebebasan berkesenian gitu. Jadi kebebasan berkesenian ini Koalisi Seni masih menjadi satu-satunya organisasi ya di Indonesia yang mempromosikan tentang kebebasan berkesenian gitu. Apa sih kebebasan berkesenian gitu ya? Kebebasan berkesenian itu kalau menurut definisinya UNESCO itu adalah kebebasan untuk membayangkan, menciptakan dan mendistribusikan beragam ekspresi budaya gitu. Dan isinya ada 6 hak. Jadi bukan hanya kebebasan berekspresi. 6 hak itu apa? Yang pertama adalah hak berkarya tanpa sensor dan intimidasi. Ini adalah hak turunan dari kebebasan berekspresi gitu ya. Nah, biasanya kalau kita ngomongin kebebasan berekspresi, biasanya masyarakat lalu bertanya-tanya, kebebasan berekspresi emang nggak ada batasnya gitu kan. Nah, kebebasan berekspresi tentu saja menimbulkan tanggung jawab gitu ya dalam menikmati kebebasan berekspresi. Tapi untuk negara bisa membatasi kebebasan berekspresi masyarakat, itu negara harus wajib memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah negara wajib punya aturan atau pedoman khusus gitu ya tentang bagaimana masyarakat menikmati kebebasan berekspresi, itu yang pertama. Yang kedua, negara mesti punya sistem atau mekanisme banding. Jadi misalnya kalau Kak Gun nih bikin YouTube gitu ya, kemudian sama pemerintah misalnya ini nggak boleh nih karena mengandung isu A, B, C gitu. Nah, itu negara harus punya mekanisme banding buat Kak Gun untuk
banding, ini Oke. kenapa Pak kok Iya, atau betul. Bu kok saya dilarang Nah, gitu ya. jangan cuma yang kayak dikasih A tapi B-nya nggak ada nih, istilahnya seperti itu ya, Kak? Betul, channel kita untuk membela diri Heeh, tidak ada. betul Nah, itu betul. harus ada dulu nih kalau negara mau membatasi Iya, kebebasan berekspresi masyarakat betul gitu. betul. Yang ketiga, negara harus punya aturan untuk kebebasan berekspresi di ruang publik. Iya, Ini contohnya seringkali misalnya khususnya untuk hak anak ya, misalnya ada beberapa kegiatan seni yang sebenarnya tidak ramah untuk anak iya, gitu ya. Sebelum negara tuh membatasi kebebasan berekspresi seseorang, misalnya, ini porno nih ah, misalnya, betul nggak betul. sesuai sama anak, ya aturannya mesti ada dulu dong Betul. gitu. Jangan asal ngelarang Nah, gitu, betul betul biar betul. adil gitu kan untuk semuanya. Nah itu hak pertama, kebebasan Berkesenian. berkesenian, salah satunya itu. Yang kedua adalah hak untuk mendapatkan dukungan jalur distribusi dan pengupahan karya. Nah, ini yang biasanya jarang disadari oleh teman-teman Betul. ya. Karena kan teman-teman seniman itu seringkali misalnya ketika bekerja menjadi seorang musisi atau ilustrator gitu karena merasa nggak enak gitu ya, terus aduh emang dibayar segini emang kayaknya kemahalan gitu. Padahal sebenarnya itu hak seniman untuk mendapat upah. Jadi kalau distribusi dan dukungan ini hubungannya sama seniman punya hak untuk mendistribusikan karyanya. Ini biasanya kalau misalnya di film nih kasus, seringkali kan kalau di film itu kasusnya senimannya sudah berkarya gitu ya, filmnya sudah selesai gitu ya, tetapi jalur distribusinya dipersulit gitu, misalnya karena mengandung isu tertentu gitu ya. Ini sebenarnya melanggar hak kebebasan berkeseniannya si seniman ini untuk mendistribusikan karyanya. Soal pengupahan karya bukan cuma soal seniman itu berhak dapat royalti, tapi juga seniman itu atau pegiat seni berhak bekerja dalam kondisi kerja yang adil gitu. Yang tenang gitu Yang ya, Kak, tenang, gitu. yang bahagia gitu kan. Dan juga soal pengupahan tidak ada pembedaan, misalnya antara laki-laki perempuan atau antara apa namanya, misalnya musisi lokal dengan musisi luar betul. Makassar Betul, betul. gitu kan. Kemarin aku dapat cerita tuh dari salah satu musisi, katanya kalau di Makassar seringkali kontrak kerja itu hanya untuk musisi luar Makassar. Musisi Makassarnya tuh belum ada kontrak gitu. Nah, itu sebenarnya hak dari musisi Makassar untuk bisa dapat kontrak kerja yang adil gitu. Itu hak yang kedua. Hak yang ketiga adalah hak pegiat seni untuk berpindah tempat. Ini hubungannya dengan misalnya kalau kita mau bikin residensi atau pertunjukan, misalnya Kak Gun punya karya gitu ya. Terus mau dipamerkan di luar negeri, itu Kak Gun punya, aku boleh manggil Kak Gun kan? Nggak apa-apa, Kak. Punya hak untuk berpergian gitu. Nah, ini biasanya kasusnya sering terjadinya justru pada kelompok rentan, misalnya perempuan. Kemarin Koalisi Seni sering dapat cerita pengajuan visa aja untuk perempuan atau teman-teman seniman yang punya nama-nama Islam gitu, Muhammad atau apa, biasanya sering dipersulit gitu. Ya. Padahal itu hak seniman untuk bisa berpergian gitu, kayak gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, hak untuk mendapatkan jaminan sosial dan ekonomi. Ini hubungannya sama BPJS gitu ya. Pekerja seni juga punya hak dapat BPJS. Terus misalnya kayak pandemi, bansos, COVID itu seniman juga perlu dapat. Nah, ini ada kasus kemarin tuh salah satu anggota Koalisi Seni mengadvokasi di Malang. Jadi namanya Mbak Yuyun Sulastri yang beliau sudah almarhum. Beliau sangat mengadvokasi bagaimana seniman itu bisa dapat bansos yang 300.000 per bulan itu, Kak Gun. Itu sulit sekali karena ternyata dinas itu tidak menganggap seniman itu sebagai elemen masyarakat yang penting untuk dibantu gitu. Jadi dianggapnya gitu kan. Nah, akhirnya Koalisi Seni lewat Mbak Yuyun getol tuh untuk bilang kalau Pak, ini seniman terdampak juga nih gitu. Makanya harus dibantu kayak gitu. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah hak seniman untuk berserikat. Nah, ini juga penting gitu kan untuk membentuk kelompok-kelompok seni gitu ya. Misalnya kalau sekarang kan kalau untuk jurnalis ada sindikasi, ya kan? Mungkin kamu udah pernah dengar atau pernah ikut? Masih ini sih, Kak. Belum terlalu ini. Oke, jadi ada kalau di Indonesia selain Koalisi Seni, ada juga sindikasi, kemudian ada untuk teater ada Penastri, yang ketuanya adalah anggota Koalisi Seni juga, Kak Sinta Febriani. Kemudian di Riau ada Asosiasi Seniman Riau. Jadi ini
ada juga Sahabat Seni Nusantara, Puan Seni, Ya, banyak sekarang. banyak banget ya. Jadi ini kelompok-kelompok seni di Indonesia yang kerjanya juga mengadvokasi kebijakan dengan cara mereka sendiri gitu. Jadi sekarang koalisi seni cukup banyak temannya, alhamdulillah. Ya, betul. Di seluruh Indonesia ya Kak. Iya gitu. Nah ini yang kelima, yang keenam, yang terakhir adalah hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kebudayaan. Nah ini biasanya untuk kelompok rentan nih Kak Gun. Kayak perempuan, atau kalau di Makassar nih salah satu yang kami catat dalam riset kami di tahun 2000, riset kebebasan berkesenian antara 2010 sampai 2020 itu sempat ada pelarangan acara Pekan Olahraga dan Seni yang diadakan oleh kaum waria dan bisu di Sopeng kalau nggak salah di Sopeng di tahun 2017 gitu. Dan ini kan salah satu hak kebebasan hak teman-teman bisu dan waria untuk menikmati kebudayaan dan juga berserikat gitu kan, dan juga mengekspresikan keseniannya gitu. Jadi kelompok minoritas ini penting untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah ketika kita ngomong kebebasan berkesenian gitu sih. Itu ada 6. Ya, luar biasa. Jadi tadi boleh minum dulu Kak, boleh silakan. Semangat di Tribuners. Luar biasa. Jadi memang ada 6 hak yang perlu ya Kak untuk dipertanggungjawabkan juga tentunya dari koalisi seni. Jadi luar biasa. Mungkin itu juga mungkin sudah masuk ya Kak, merupakan jadi bagian dari program ya Kak. Iya. Atau mungkin ada lagi yang lain? Oh ya, satu lagi program koalisi seni adalah kita bikin kelas, namanya kelas aksi. Kelas aksi. Nah ini yang menariknya adalah ini salah satu upaya koalisi seni supaya gerak advokasi semakin banyak nih, gitu kan, nggak cuma koalisi seni gitu kan, nggak cuma yang organisasi yang udah aku sebutin tadi, tapi juga teman-teman bisa berkumpul mengadvokasi. Nah ini kelasnya namanya kelas aksi. Kelas aksi. Aksinya itu singkatan dari advokasi kebijakan seni Indonesia, gitu. Jadi kelas advokasi kebijakan seni Indonesia. Sekarang hari ini tuh tanggal 27 Juni ditutup pendaftarannya. Kami udah buka dari seminggu yang lalu. Dan di kelas ini kami akan kita akan sharing dan belajar bareng tentang gimana sih advokasi kebijakan gitu kan. Apalagi misalnya di tingkat perundang-undangan, pemerintah daerah itu bagaimana caranya, apa aja yang perlu kita perhatiin gitu. Terus bagaimana menyusun strategi gitu, teknik dan alat advokasi gitu. Kita kan bakalan seseruan sih, kepo-kepo soal itu. Gitu. Tapi udah tutup ya Kak pendaftarannya? Sayang saya sudah tutup. Tahun ini kita rencana doakan saja ya teman-teman, kalau misalnya lancar gitu ya. Amin. Tahun ini kita rencananya mau buka 2 kali gitu. Tapi kalau misalnya tidak, teman-teman bisa stay tune aja di Instagramnya Koalisi Seni. Semoga aja bisa buka akhir tahun gini ya Kak, misalnya. Amin, Semoga lancar juga nanti ini kelasnya. Amin. Jadi kalau untuk Kak Oming sendiri ini kan merupakan koordinator jejaring Koalisi Seni ini. Jadi kalau untuk job desk-nya Kak Oming sendiri ini itu apa? Jadi kerjaan aku itu adalah mengordinasi jejaring. Enggak ya. Jadi sebenarnya job desk utamanya adalah bagaimana supaya anggota dan jejaring koalisi seni itu bisa bahu-membahu mengadvokasi isu bersama gitu sih. Jadi kalau misalnya di anggota, gimana supaya anggota itu terlibat gitu ya, berpartisipasi dalam advokasi koalisi seni. Kalau jejaring, berteman dengan teman-teman baru seperti Tribun Timur gitu kan. Tribuners gitu kan. Jadi kayak kemarin juga saya ke MIWF Makassar International Writers Festival juga untuk berteman gitu ya, memperluas jejaring dan juga cari tahu gitu kalau di lapangan itu sekarang kayak gimana sih gitu tantangannya gitu, apalagi setelah pandemi kan pasti banyak perubahan. Udah agak melandai COVID-nya, jadi ini untuk mungkin first time lagi kita di lapangan ya kerjanya Kak. Gitu. Jadi aku semangat dan senang banget sih ketemu teman-teman di lapangan yang cerita banyak gitu kan. Dan misalnya di ruang-ruang melting pot kayak MIWF kemarin itu aku bisa ketemu dari Makassar, dari Flores, dari NTB, jadi itu sangat menyenangkan sih gitu. Memang sangat excited ya Kak kalau ada semacam seperti itu. Betul. Apa tadi? WA? MIWF Makassar, ya. Sudah berlangsung selama 1 minggu berapa ya? Dari tanggal 23. Dari tanggal 23 ya Kak? MIWF. Gitu. Nah Kak, itu tadi mungkin sedikit penjelasan yang sangat luar biasa dari Kak Oming mengenai koalisi seni juga. Tapi kita akan mungkin lanjut ya ke
sesuai dengan tema kita, pemajuan kebudayaan. Nah, mungkin Kak Oming bisa sedikit menjelaskan mengenai pencapaian advokasi koalisi seni ini yang UU Pemajuan Kebudayaan dan Dana Oh Indonesia. ya, kalau pemajuan kebudayaan tadi aku udah sempat ya. singgung sedikit ya, Ya. mungkin lebih ke Dana Indonesiana. Jadi Dana Indonesiana ini adalah implementasi dari Dana Abadi Kebudayaan. Jadi di undang-undang itu ada mandat untuk pemerintah membentuk dana perwalian kebudayaan. Kalau di undang-undang namanya dana perwalian kebudayaan. Tapi kemudian sekarang namanya jadi dana abadi kebudayaan. Implementasinya adalah dana Indonesiana. Nah, mungkin teman-teman sempat dengar di tahun 2020 kalau nggak salah ada fasilitasi bidang kebudayaan namanya FBK. Itu yang bikin adalah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Nah, FBK itu adalah cikal bakal dari Dana Indonesiana yang sekarang. Jadi sekarang Dana Indonesiana itu bukan hanya fasilitasi bidang kebudayaan, tetapi juga beasiswa untuk pelaku budaya gitu. Jadi ini isinya cukup ini ya, apa namanya, banyak. Oh, yang aku lupa mention adalah di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu kan ada 4 langkah strategis dalam memajukan kebudayaan. Ada pelindungan, ada pengembangan, ada pemanfaatan, ada pembinaan. Nah, kalau dilihat Dana Indonesiana ini berupaya untuk menyasar 4 langkah strategis itu. Jadi kalau di kesenian kan biasanya penganggaran itu lebih banyak soal pertunjukan ya, Kak Gun ya, bikin produksi karya. Nah, di Dana Indonesiana ini ada mendanai juga kajian tentang objek pemajuan kebudayaan gitu. Jadi ada kajian, kemudian teman-teman yang misalnya diundang forum internasional butuh dana, berangkat bisa ngajuin ke sini juga gitu. Terus kemudian teman-teman yang misalnya produksi karya, penciptaan inovatif juga bantu di sini gitu. Jadi teman-teman bisa apply. Jadi bentuknya kita kayak apply proposal gitu dari pihak Dana Indonesia, kemudian ada juri yang akan menilai gitu. Jadi intinya tidak semata-mata memprioritaskan yang hanya ingin pertunjukan seni dan sebagainya, kan juga untuk mungkin ada yang forum luar negeri tadi boleh. Juga untuk di ini ya, Kak. Kajian budaya, kemudian ada pendayagunaan ruang publik. Kemudian ada beasiswa pelaku budaya, ini juga yang penting sih. Karena kan kalau misalnya kita ngomongin LPDP gitu kan, kebanyakan kan LPDP itu membiayai pengaju eksakta gitu ya. Ya eksakta gitu ya, IPA gitu ya. Nah, seni budaya ini seringkali nggak dapet gitu. Nah, di sini bisa lewat beasiswa pelaku budaya yang di Dana Indonesia itu bisa coba. Gitu. Luar biasa. Nah, Kak Oming mungkin tadi kan Kak Oming juga sudah membahas ya sebelum saya tanya nih tadi sudah sedikit menggambarkan mengenai isu advokasi saat ini yang dimana tema kita pagi ini kebebasan berkesenian. Yang seperti yang tadi Kak Oming sudah sampaikan ada 6 hak tuh kan, Kak. Nah, tapi saya mau tanya nih pendapat Kak Oming itu seperti apa? Kak Oming yang dimana seperti yang Kak Oming tadi bilang ada misalnya contoh kecilnya itu ada misal sudah ada film nih di Indonesia yang apa istilahnya apa sih terbit apa gitu? Oh, udah diproduksi. Diproduksi. Tapi kemudian akhirnya dilarang tayang tuh, Kak. Tapi malahan di luar malah diapresiasi. Itu gimana sih pendapatnya, Kak? Memang kalau misalnya di Indonesia, kalau menurut penelitian kebebasan ini seringkali itu kalau di Indonesia terjadi pelarangan kebebasan berkesenian, misalnya terkait isu-isu tertentu, memang. Kalau menurut penelitian kebebasan berkesenian dari tahun 2010 dan 2020 ada 3 isu yang biasanya jadi apa ya kalau mau dibilang senjatanya alasan orang untuk melarang gitu ya kesenian gitu. Yang pertama adalah isu soal komunis gitu kan, karena kan kalau di Indonesia salah satu dasar hukum yang menghambat gitu ya kebebasan berkesenian adalah MPRS tahun 1966 kalau tidak salah, tentang isu komunisme yang dimana di dalamnya melarang setiap orang untuk mempromosikan gitu ya ideologi Leninisme, Marxisme gitu ya. Ini seringkali dipakai gitu oleh masyarakat untuk melarang kebebasan berkesenian dari masyarakat yang lain atau dari pemerintah untuk melarang kebebasan berkesenian dari masyarakat. Itu yang pertama, isu komunisme. Yang kedua adalah isu agama biasanya. Dibilang seninya itu mencoreng agama. Apa sih istilahnya biasanya kalau agama itu mencoreng atau tidak sesuai dengan syariat gitu misalnya. Apalagi seperti yang kita ketahui, Kak, memang
masyarakat kita agak sensitif sih kalau bicara agama. Betul, betul. Iya betul. Kalau misalnya ngomong soal agama itu memang sensitif gitu ya. Yang kedua itu, yang ketiga adalah isu LGBT. Oh ya, LGBT. Biasanya. Jadi ini adalah isu-isu yang seringkali dipakai gitu. Nah, biasanya film-film, aku kurang tahu film yang mana yang dimaksud Kak Gun. Tapi memang kalau aku lihat di berita itu, kalau yang sekarang terjadi itu adalah biasanya karena dia dilihat mempromosikan isu LGBT ini film. Jadi dia dilarang gitu masuk, dilarang tayang ke Indonesia. Tapi kan sebenarnya kalau kita ngomongin isu LGBT, kalau teman LGBT bilang agak aneh ketika dibilang mempromosikan gitu. Karena kan LGBT itu bukan sesuatu hal yang dipromosikan kemudian orang tertarik ikut gitu. Itu bukan sesuatu, bukan sebuah ideologi gitu. Jadi Indonesia sendiri juga memang masih sangat gagap gitu ya ketika berhadapan dengan isu-isu sensitif seperti ini gitu. Dan yang penting dipegang adalah ketika kita ngomongin Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang menjadi dasar hukum yang mendukung kebebasan berkesenian, di dalamnya asasnya itu adalah soal toleransi, keberagaman gitu ya, kebebasan berekspresi gitu ya, terutama untuk kelompok-kelompok minoritas. Jadi sebenarnya kalau kita mengacu pada undang-undang itu, sebenarnya hal-hal seperti ini tuh bisa kita cegah gitu ya, bisa kita cegah terjadi gitu ya. Jadinya itu sih Kak Gun. Jadi itu sedikit pendapat dari Kak Oming sendiri ya Kak. Oke, jadi mungkin ini kan sudah terhitung seminggu ya Kak Oming berada di Makassar nih. Nah, untuk itu saya mau tanya nih dengan Kak Oming mengenai potensi dan tantangan pemajuan kesenian di Makassar itu seperti apa Kak menurut Kak Oming? Nah, ini menarik ini teman-teman Makassar. Kenapa aku sering ke Makassar? Karena kata ini sangat menarik. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kesenian ya di Makassar ya, kalau aku lihat itu masyarakat Makassar, teman-teman kesenian itu mengembangkan keseniannya secara mandiri gitu ya. Tanpa dukungan pemerintah, mereka sudah secara mandiri membuat pertunjukan, membuat acara yang tidak hanya menyasar publik lokal, tapi juga internasional gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin jejaring atau potensi kesenian Makassar untuk go internasional itu gede banget. Sangat berpotensi ya, sangat besar banget. Boleh kita sebut ya MIWF atau Prolog Studio atau Yayasan Batara Goa gitu kan, kesenian-keseniannya sebenarnya sudah dikenal gitu oleh publik internasional. Tapi memang tantangannya adalah dari sisi pemerintahan daerah. Saya sangat mengapresiasi gitu ya pemerintahan daerah Kota Makassar punya agenda rutin kesenian. Kalau kita bisa sebut F8 misalnya, atau Hari Kebudayaan, di mana Kota Makassar adalah salah satunya kota di Indonesia yang punya Hari Kebudayaan gitu kan. Dan ini sebenarnya sangat bagus gitu ya, tetapi peran pemerintah perlu lebih lagi sebagai fasilitator ketika melihat potensinya sebesar itu kalau di masyarakat gitu ya. Salah satunya mungkin yang bisa disebut misalnya ketika ada pelarangan terhadap kesenian-kesenian tertentu, pemerintah perlu lebih aktif untuk menjadi pelindung gitu ya, yang melindungi dan menghormati dan menjamin kebebasan berkesenian dari masyarakat gitu. Dan juga misalnya soal infrastruktur gitu kan. Kalau di tingkat provinsi, gedung Société d'Harmonie perlu lebih ditingkatkan lagi maintenance-nya dan juga program-programnya, karena di situ kan sebenarnya berpotensi banget sebagai tempat latihan teman-teman gitu ya, sebagai tempat pertunjukan gitu, tapi perlu lebih lagi diperhatikan gitu ya. Juga soal misalnya institut seni gitu ya. Sekarang kan yang aku dengar dari teman-teman kemarin, Institut Seni Budaya Indonesia ISBI Sulsel yang awalnya sebenarnya kalau aku lihat peraturannya udah keluar dari tahun 2013 gitu ya, tapi sampai sekarang belum ada gedungnya, dan teman-teman mahasiswa masih numpang di gedung koperasi di Pampang kalau nggak salah namanya. Dan itu mereka masih di bawah ISI Solo gitu. Jadi pembebasan lahan hibah untuk ISBI Sulsel baru diturunkan di tahun ini gitu. Jadi itu perlu dipercepat lagi gitu ya, perlu didorong lagi, karena bayangkan aja ketika pemerintahan daerah tidak sepenuhnya hadir saja, teman-teman Makassar sudah sebegitu maju. Apalagi kalau pemerintahan daerahnya secara aktif ya kan. Maju sampai mana itu hanya imajinasi, hanya kita sendiri batasnya gitu kan. Jadi
pemerintah daerah perlu lebih proaktif sih kepada komunitas. Tapi kemarin aku banyak dapat cerita Dinas Kebudayaan Kota Makassar cukup mendengar gitu ya pendapat dari teman-teman seniman gitu. Jadi itu perlu diapresiasi juga sih gitu. Jadi perlu lebih semangat lagi. Betul. Jadi bisa dibilang kalau berbicara masalah potensi, Makassar sudah punya ya Kak potensi. Jadi udah ada value-nya nih. Jadi gimana caranya ya pemerintah juga memang harus berperan aktif lagi nih, berkontribusi menjadi fasilitator juga untuk teman-teman pegiat seni di Makassar khususnya. Betul. Tapi dari tadi aku salvok nih sama bukunya. Itu bawa buku apa sih Kak? Oke, boleh. Jadi ini adalah, kelihatan nggak sih? Jadi ini adalah riset koalisi seni tentang kebebasan berkesenian di Indonesia. Dari tahun 2010 dari tahun 2010 sampai 2020. Ini data-datanya aku mention dari tadi ya, dari obrolan kita tadi. Jadi isinya itu adalah soal gambaran apa sih yang mempengaruhi dan menghambat atau mendukung gitu ya kebebasan berkesenian di Indonesia. Teman-teman bisa lihat dari sini, dan di sini juga ada kasus-kasus yang kami catat gitu ya. Dan memang tantangannya kalau kita mencatat kebebasan berkesenian ini Kak Gun, belum ada data yang mumpuni kalau di Indonesia. Ada 2 lembaga yang aktif mencatat kebebasan berekspresi, yaitu SafeNet dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia kalau nggak salah. Tapi itu sebatas kebebasan berekspresi kan, belum kebebasan berkesenian. Jadi ini adalah mungkin bisa dibilang satu-satunya data gitu ya tentang kebebasan berkesenian. Dan harapannya koalisi seni bisa meluncurkan atau merilis data tahunan gitu. Jadi karena kan Indonesia itu sudah meratifikasi UNESCO 2005, dan di situ kewajiban salah satunya Indonesia adalah memberi laporan 4 tahunan gitu kepada UNESCO tentang kebebasan berkesenian. Nah, harapannya kita bisa provide data itu, dan di tahun ini memang koalisi seni lagi merancang mekanisme pemantauan yang lebih sistemik gitu. Karena kan koalisi seni nggak bisa sendirian ya. Betul. Indonesia gede banget, Besti, dari luas banget nih. Iya, jadi kita nggak bisa sendirian. Jadi akhirnya koalisi seni mikir kita perlu bikin nih mekanisme pemantauan di mana teman-teman jurnalis kayak Tribuners atau Tribun Timur, teman-teman juga bisa membantu gitu. Jadi kita bisa gerak bareng untuk memantau seberapa, aku nggak mau bilang seberapa parah ya, karena aku nggak mau pesimis, seberapa potret kondisi kebebasan berkesenian gitu. Jadi semua gambarannya ada dalam buku itu ya kan, bisa kita lihat, bisa kita baca. Yes, itu di pustaka. Luar biasa. Saya mau tepuk tangan dulu untuk Kak Oming dan koalisi seni. Tribuners luar biasa ngobrol bersama Kak Oming pada pagi hari ini. Oke, sebenarnya saya masih mau ngobrol banyak sih, tapi kita terhalang oleh durasi ya, waktu ya Kak Oming tentunya. Nah, jadi mungkin sebelum kita tutup program kita pada pagi hari ini, mungkin Kak Oming bisa sedikit kasih closing statement ataupun harapan-harapan kedepannya untuk koalisi seni dan juga untuk pegiat seni yang ada di seluruh Indonesia. Silakan Kak. Oke. Sebelumnya aku makasih banget ya buat Tribun Timur, buat Tribuners sudah nonton, yang nonton sampai habis gitu ya. Pesan-pesan terakhir, pesan penutup mungkin untuk masyarakat Makassar gitu ya, ketika nanti ada kesempatan teman-teman berpartisipasi dalam ajang demokrasi seperti pemilu gitu ya, pilihlah kepala daerah atau pejabat yang memang berpihak pada kebebasan berkesenian, terutama kelompok minoritas gitu ya, karena ini sesuai dengan asas Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang mendukung kebebasan berekspresi, keberagaman, toleransi, gotong royong, juga partisipasi masyarakat. Itu aja sih mungkin dari saya, dan sampai jumpa di koalisi seni. Kalau misalnya mau follow koalisi seni bisa. Boleh. Kita ada medsos di @koalisiseni Instagram. Di situ teman-teman bisa pantau informasi-informasi terbaru koalisi seni. Kemudian di Twitter juga ada @koalisiseni. Kalau teman-teman mau kontak koalisi seni bisa di email di info@koalisiseni.or.id. Gitu. Ada YouTube-nya juga Tribuners. Saya juga udah nonton konten-konten dari koalisi seni yang sangat luar biasa juga ya kemarin Kak. Ada di Kelas Aksi, itu saya suka banget nontonnya. Terima kasih. Boleh di-subscribe juga kan Kak untuk Tribuners yang ada di rumah? Tentu subscribe biar kami makin semangat bikin videonya. Udah kayak Ricis nih. Oke, thank you banget ya Kak Oming Putri udah luangin waktunya datang ke redaksi Tribun Timur, hadir di studio ngobrol bareng Gunawan di sini, dan Tribuners juga ada di rumah. Thank you Kak. Jadi udah mau balik ke Jakarta nih.
Nanti sore. Nanti sore ya. Iya, Oke. doakan lancar. Berarti harus jalan-jalan ke Makassar lagi nih tentunya. Tentu Jalan ke saja. Tribun Timur juga bawa teman-temannya di Koalisi Seni ya, Kak. Tentu, Oke. tentu. Thank you Kak sekali lagi ya. Thank you. Dan juga Bu manajernya nih ada Kak Ime juga di sana. Thank you banget. Ya terima kasih Tribuners sudah menyaksikan kita dari awal acara hingga akhir acara tentunya. Untuk itu saya Gunawan mewakili kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat hari Senin, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.